Patrap teng Parangkusumo niku ya. Patrap Parangkusumo. Iya. Oh, mana ya? Ini nggih ngerong niku teng bawah tanah niku. Iya. Aci pengge kalau ya. Ya. Lek bahasane wong tanah kok ae kok ana basa bocah lasah kuwi ngerti karepe dono ngono kok. Ya, dedek ngerti yang menjelaskan saling berduduk bersama yang menjelaskan mukhotobah, mukalamah, mujahadah. Oke Kang, yang. Terakhir sidik kono ya. Ya. Dadi nek sejenenge mujalasah kuwi lelungguhan bebarengan. Kowe rembukan babakan piye carane ngresiki babakan perkara-perkara musyrik ngono ya. Iya, iya. Ngerti ora babakan perkara musyrik kowe? Nek contone artinya ngerti yang nek contone ya akeh banget yang. Anu musyrik itu menduakan Allah. Itu musyrik, menyekutukan syarokah itu menyekutukan kan. Menduakan dan di samping menyembah Allah juga menyembah yang lain, itu musyrik. Makanya itu dosa yang paling besar dalam syariat, itu dosa terbesar itu musyrik. Itu dalam syariat, konteks syariat lo yang. Iya. Makanya nek wong tarekat nyebutake sejenenge bocah. Mujalasah. Saya. Nah, saling duduk bersama. Buka nyingkap babakan rahasiane, papan panggonane, sesembahane. Kuwi beda tipis kalawan kemusyrikan ngono ya. Iya. Karena sejatine kang sinempah lan kang disembah kuwi ora ana bedane. Sing nyembah karo sing disembah kuwi padha. Kira-kira sing beda apa, Kang? Sing beda iki ming kualitase yang. Nek sing disembah iki zat yang maha sempurna, sing menyembah zat yang tidak sempurna. Sing disembah kuwi nek basa kerene absolut, ya absolut ini bahasanya apa ya? Ya absolut. sing menyembah kuwi relatif yang bisa berubah yang. Carane primer karo sekunder kok. Iya, ya lah. Ya. Mana dah? Iya. Ganti santai ya. Iya. Jadi sing ringan-ringan abang-abang wae. Ini kan gue ada dengan gampang, kalau saya ngomongnya apa ya? Ya. Tadi kau coba latih babakan, di sing primere, di sing sekundere. Dan primere apa? Primere kula panjenengan sing nyembah niku yang, niku sing primere sing disembah yang, nek sekundere sing nyembah yang, sing nyembah. Ya. Kuwi tadi karena apa? Babakan penyembahan ini tipis ngono ya. Iya. Makanya disebut mujalasah kuwi babakan rahasiane tapir. Ada wong tumindak ke musyrikan. Iya yang. Kuwi kadang kala kaya-kaya dene ngadep karo sing kuwasa lah. Iya, yang betul. Padahal sejatine lagi nek sak jerone kemusyrikan lah ngono ta. Makanya nek wong ahli tarekat kae biasane mesti tujuane piye carane ngilangi kicap-kicap sing ana lah ngono ta. Iya. Contone saiki nek wong ahli tarekat spiritual kuwi rata-rata mesti didepke babakan barang pusaka, babakan gaman-gaman lah ngono kuwi ta. Ya dah. Tapi yang gak ada nampak dia kaya ngono kuwi kan dah. Ya dah. Nek babakan kares tombak kuwi dicekel wong umum kuwi dadine kemusyrikan. Kan karena durung ngerti dununge lah ngono ta. Iya. Tapi nek kang wong tarekat wis ngerti dununge ngelmone lah ngono ta. Iya. Betul. Lah kuwi lah tipis banget ta. Iya, betul. Ada meneh disebut sing jenenge muhadasah dong ora kuwi. Muhadasah iki saling berbicara yang. Muhadasah itu saling berbicara yang. Ya, dalam tanda kutip. Jadi ketika kita berada di muhadasah seolah-olah diri kita sedang bicara dengan Allah. Nah, itu seperti itu. Iya. Tadi itu kudu dikateni ya. Iya, yang. Tadi supaya dhewe iki ketemu pakeme urip babakan lawan penyembahane
kudu sering wawan pangandikan kalau Gusti ini lah ngono. Ya. Lah sing jenenge Gusti iki lak mesti bagus sing ati. Iya, sakral ngati bagus Sakrale hati. ati. Ya. Nek ana bahasa-bahasa kalam-kalam sing apik berarti kuwi wawan pangandikane Gusti. Gusti. Ya. Nek tumindake wah gingsir saka kuwi berarti wawan pangandikane Nafsu. nafsu lah ngono ta. Ya. Terus ana sing jenenge muta'alah. Aku apa meneh, Kong? Muka lama yang. Muta'alah apa muka lama? Muka lama. Muta'alah ya ada lah, Kong. Oh ta'ala ya. Radeng yang. Muta'alah kuwi maknane wong sing wis ngerti babakan penyembahannya kalawan Gustine kalawan hidayahe lah. Oh, hidayah itu ya. Wong nek wis dikai hidayah, ngerti carane nyembah pangeran. Barang kuwi ana sing jenenge musyahadah, menyaksikan. menyaksikan. Yaksane kalawan Gusti. Lah ngono. Iya. Carane apik ora pangke. Apik yang. Ngono ya, santai ngono. Iya. Dadi kudu ngerti babakan iki telung perkara iki wae. Dadi bener ana pitu martabat to. Iya. Iya, Itu ya. Ayo diterangke saka awal mau diringkes artine. Di Indonesia ke ngono, Kang. Mujalasah itu artinya kita duduk bersama. Nek dengan Allah berarti kita merasa duduk bersama dengan Allah dalam tanda kutip. Ya duduknya rasa jasmani berdekatan dengan Allah, itu mujalasah, saling duduk bersama. Ya maknanya duduk bersama kan jaraknya nggak begitu jauh yang. Cuma dia tidak kelihatan dan kita yang nampak gitu. Ini seolah-olah aja duduk bersama mujalasah. Ketika kita sedang bermujalasah kepada Allah, maka kita seolah-olah kita sedang duduk dengan Allah. Itu seperti itu mujalasah, saling duduk bersama. Ya seperti itu. Nanti nek pas mujalasah kuwi nalekane siramu diajarake dikir. Ya. Utawa tafakur kaya. Ya. Nanti sing ana ya mung sliramu kalawan Gusti ya. Aja ngampe dadi musyrik. Kaya-kaya sliramu lagi patrap ning sing ana kahanan uripmu sing ketok kabeh. Iya. Ketok utange. Ketok susahe bojoane. Iya yang. Aku ya bapak kuwi lagi mikir babakan ngomah lah kan. Iya. Kan kuwi galau ya. Kok ngerti ta yang? Pengen mulai nek kepiye dharma kurung rampung. Iya yang betul. Kamu kok aku nek ngomah ora bojoku lah ngono ta. Iya. Iya ora apa-apa. Jenenge silau ya. Iya. Kabeh sampurna ya. Kale dadi wong lanang kuwi kudu wicaksana. Iya. Jeneng wong wedok ki butuh dipahami. Butuh dimengerti. Ngono lah. Iya. Jajane gampang. Wong wedok ki angale dicukupi blonjo dohir batine rampung. Wis mingkem ya. Ngono to. Aku tak urung iso. Urung iso ya. Blonjone batin ora ono, blonjone dohir ono. Rempok ora ya. Angale sinau nang kene ki sing tenanan, pengen memanfaat. Sesuk nalekane wis dikon ning omah, kuwi wis iso napa jenenge nglakoni ilmune ngono. Iya ya. Ngono ya. Ati-atine kono kuwi. Terus sing jenenge rasa kita sudah. Wis ya. Muhadasah kuwi ya. Misalnya mujalasah ya. Mujalasah ya. Saling duduk bersama ini mujalasah. Nanti ki, saya menolak mau terjemahkan kalau. Yang nomor muhadasah ki saling berbicara yang. Jadi seolah-olah kalau kita sedang sholat itu seolah-olah batin kita sedang berbicara dengan yang maha
kuasa. Mulane di dalam syariat itu, kalau engkau sedang sholat, engkau sedang menghadap kepada Allah dan sedang berbicara dengan yang maha kuasa, maka perbaikilah sholatmu, karena seolah-olah engkau sedang berbicara kepada yang maha kuasa. Itu seperti itu ya. Benar ya. Iya iya iya. Terus teh phải mau Musyahadah. Musyahadah itu adalah seolah-olah Tuhan berada di kita, melihat Tuhan. Kalau kita tidak melihat Tuhan, maka yakinlah dalam dirimu bahwa engkau, perbuatanmu sedang dilihat Tuhan. Maka dengan musyahadah ini, pertama, perilaku kita harus hati-hati. Karena apa? Yang kita lakukan semuanya akan disaksikan oleh yang maha kuasa. Musyahadah, jadi musyahadah secara, bukan secara real, ini bukan secara nyata seperti kalau saya memandang Pak D ada blogernya, bukan. Seolah-olah itu kedekatan kita kepada yang maha kuasa dekat sekali, seolah-olah kita melihat yang maha kuasa. Maka dengan seolah-olah kita melihat kepada yang kuasa, apapun yang kita lakukan seolah-olah diawasi yang maha kuasa. Dengan demikian maka hidup, perilaku kita dalam kehidupan itu akan berhati-hati. Walaupun kita dalam kondisi banyak orang maupun dalam kesepian. Karena apa? Karena orang yang sadar dengan musyahadah itu, walaupun dalam dirinya itu sendiri, dalam konteks sendiri, tapi ada yang menghadiri, ada yang menyaksikan, yaitu yang maha kuasa. Sehingga dengan demikian maka perbuatan kita adalah perbuatan bisa terkontrol, itu dengan adanya musyahadah. Itu seperti itu ya, dan berkualitas perbuatan kita itu. Karena apa? Karena perbuatan kita semuanya yang menyaksikan adalah yang maha kuasa. Di antaranya itu yang jadi musyahadah itu, kita melihat Allah dalam tanda kurung yang seperti itu. Adalah kayak piye yang aku mau ta'ala kowe mau alawan hidayah pangeran lah. Iya. Lah rata-rata para pejalan tarekat kuwi disebut salik utawa murid. Iki ujiane dadi salik kuwi kira-kira ana 70 ujian babagan hijab. Itu ya. Ngono lho ya. Iya. Dadi 70 hijab iki kuwi kanggone para salik kuwi kudu iso ngliwati babagan hijab-hijab kuwi ya. Iya. Kamangka yen salik kuwi duwe niatan tujuane kuwi ming mendekatkan diri pada Allah, 100 hijabe iso dilewati. Lah ngono ta? Iya. Ning rata-rata ora ngono kok. Iya. Rata-rata dadi salik kuwi sing doyak piye carane iso ngilangi hijab kuwi mau. Ditambah kepengin duwe karomah. Iya. Mongko nek duwe tujuan loro kuwi malah ra kecekelak ngono. Iya. Lah kan malah bubar kabeh lah. Iya. Wong cetha tujuane kon mendekatkan diri kepada Allah. Iya. 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 Jadi istilahnya kalau sekarang itu salah kaprah, ya, salah kaprah itu salah sarengat itu loh. Ya, tujuannya mujalasah itu adalah mendekatkan diri kepada yang kuasa, tapi untuk yang sekarang kelihatannya ada tujuan. Tujuannya adalah bukan yang maha kuasa, tujuannya yang lain-lain. Kalau orang istilahnya mengatakan itu jenenge salah kaprah, salah tujuan, salah kaprah. Oleh karena itu kembalilah kepada inti daripada mujalasah, yaitu mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, seolah-olah kita sedang duduk bersama dengan yang maha kuasa. Itu seperti itu, yang singkatnya seperti itu. Iya. Jangan sampai menjadi seorang salik itu
karena ujian dalam pendakian makom-makom rohani Iya. ini menjadi salah kaprah. Karena kalau manusia ini betul-betul diolah dengan seksama, maka tiada batas energinya bisa melampaui melewati dimensi-dimensi yang lain dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi manakala itu menjadi sebuah tujuan, itu akan menjadi sebuah angan-angan belaka yang akhirnya perjalanan tidak berjalan lancar. Karena kebanyakan sesuatu yang diinginkan itu justru terkadang tidak kesampaian. Ya dah. Jadi menjadi seorang saleh itu jangan punya keinginan untuk tujuan seperti menghilangkan hijab, mendapatkan rumah. Itu bagi orang umum itu sesuatu tujuan yang luhur di dalam dunia tarekat ya. Tapi manakala dijadikan tujuan, lupa akan pendekatan pada Tuhan, terkadang malah nggak kesampaian. Jadi difokuskan saja, intinya bagaimana caranya mendekat kepada Tuhan. Dengan itu hijab-hijab akan terlampaui. Ya dah. Tambah jelas ya. Dengan tanpa tujuan kui nanti akan menghadirkan sesuatu yang tidak dinyangka-nyangka kalau seperti itu seperti itu ya. Jadi jangan kalau saya sudah lama ikut tarekat, belajarnya sudah sampai makrifat, kok saya tidak dapat karomah, kok hijab saya masih kandel, gitu ya. Iya. Ada berbagai begitu. Iya. Nanti selama-lamanya akan jadi salib yang kapok, salib yang tidak berisi. Iya. Ayo ditambah kok. Iya, kalau kita sesungguhnya kalau beribadah kepada yang kuasa itu murni-murni saja tanpa tujuan. Tujuannya yang hanya mengabdi kepada yang Maha Kuasa. Kalau tujuannya hanya mengabdi yang Maha Kuasa, maka yang Maha Kuasa nanti akan memberikan sesuatu yang di luar pemikiran kita. Iya, itu adalah namanya ibadah yang ikhlas. Tapi kalau kita dengan tujuan, maka kita mengharapkan suatu ibadah itu nanti hasilnya begini dan lain sebagainya. Itu ibaratnya ibadah sing hukumnya pakai hukum dagang. Untung dan ruginya ada di situ. Saya mengabdi kepada Tuhan ibadah begini, kok hasilnya harusnya begini, kok enggak begini. Tuhan Maha tahu. Apa yang engkau minta biasanya tidak sesuai pemberiannya, tapi Tuhan memberi itu pemberiannya tidak dengan tanpa sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Karena apa? Karena Tuhan itu Maha tahu. Tuhan Maha tahu, makanya Dia akan menginginkan memberikan sesuatu yang Anda jelaskan. Seperti kalau ibadah Anda punya niat karena biar kaya, maka Allah akan memberikan sifat qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Kalau seperti itu nanti Tuhan akan memberikan dengan bahasa yang lain. Kalau kaya tujuannya itu adalah untuk mencukupi kehidupan, maka qanaah itu adalah sebanding dengan tujuan Anda, tapi bahasanya adalah lain. Karena apa? Anda akan menerima segala pemberian Tuhan dengan qanaah, ikhlas dan lain sebagainya. Itu bentuk lain daripada pengkabulan permintaan Anda yang ingin menjadi kaya, tapi memasukkan di dalam jiwa Anda itu sifat qanaah, jadi menerima pemberian Tuhan tanpa harus protes. Itu seperti itu pemberiannya dalam bentuk yang lain. Itu qanaah itu seperti itu. Jadi itu kan ya. Kalau zaman sekarang ini banyak sekali kita diplesetkan ya. Ya. Contohnya
ketika kita dianjurkan untuk selalu mengikuti tata cara Rasulullah dengan sunnahnya. Iya. Terkadang yang kita ambil sunnah-sunnahnya yang enak-enak, Iya. tidak tahu sunnahnya lain, ya tak? Iya. Contoh hal kecil, disunahkan menikah lebih dari satu istri gitu ya. Iya. Nah, itu biasanya dipakai oleh para kiai, para ulama ya. Iya. Nanti kiai ulama itu kalau bojo cuma satu ya nggak bagus ya. Iya. Padahal tidak tahu hakikat tujuannya sebenarnya. Iya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah menikahi Khadijah itu usianya lebih tua, berarti yang diambil kan manfaatnya ya, karena betul. beliau sudah kaya raya, Iya. diambil dharmanya untuk perjuangan menegakkan Islam. Iya. Belum lagi menikahi para janda-janda yang ditinggal mati perang untuk melindungi sebagai statusnya. Tambah kong lebih luas. Jadi pada kiai ulama aku beda kerungu kuping kan ya. Iya. Jadi sebenarnya hakikatnya punya istri lebih dari satu itu boleh saja. Karena apa? Di dalam Al-Quran mengatakan bahwa beristrilah kau 1, 2, dan 3. Itu seperti itu. Karena apa? Manusia itu kan punya kebutuhan. Jadi Allah atau Tuhan itu maha tahu kebutuhan Anda berapa. Tapi dengan syarat kalau lebih dari satu itu harus adil. Adil itu adalah bukan soal rasa, bukan soal hati. Sebab kalau soal rasa pasti tidak adil. Tapi pembagian warisan atau pembagian kekayaan itu bisa adil. Tapi kalau di dalam hati pasti tidak bisa adil. Yang disebut adil di situ adalah adil kesamarataan dalam pembagian warisan atau dalam pembagian harta, itu seperti itu. Oleh karena itu dengan beristri lebih dari satu itu kalau yang bisa mensikapi dia akan lebih bermanfaat karena secara biologis antara istri 1 dengan istri 3 kan secara biologis ya itu seperti apa namanya kalau dia punya anak khususnya itu lebih banyak yang 3 daripada 1. Tapi kalau bisa adil, keadil itu adalah urusan dunia bukan urusan rasa. Sebab kalau rasa itu adalah orang manusia siapapun tidak akan bisa pernah adil. Tapi di situ yang disebut adil oleh Rasul itu adalah urusan dunia. Itu seperti itu. Oleh karena itu maka itu dianjurkan atau itu diajarkan di dalam Islam 1, 2, atau 3 istri itu boleh walaupun tidak harus tapi itu boleh. Itu seperti itu. Bagi yang tidak mampu beristri 2 ya 1 saja. Bagi yang mampu beristri 2 dan mendapat keridhaan dari sang istri ya boleh 2 boleh 3. Ini syaratnya dengan yang mampu itu urusannya dunia yang begitu yang iya. Makanya aku wani lagi ngomong lagi saya berani bilang seperti ini karena saya pandang melalui semesta pandangan saya banyak sekali walaupun tinggi ilmunya sekaya raya hartanya tapi tidak bisa melaksanakan dengan seadil-adilnya seperti baginda Rasulullah SAW kan makanya ini penyakitnya para ulama, para kiai kan seperti itu ya. Maka sebelum kita jadi ulama dan kiai kita harus waspada belajar dulu kan itu ya. Jadi kalau saya ini adalah debu jalanan, kalau berkomentar itu demi kebaikan panjenengan semua. Jadi bukan untuk mempermalukan atau dipandang saya ini tidak takdim dengan yang namanya yang ulama kiai ya. Karena saya debu jalanan bisa menempel pada siapa saja. Gak pandang itu jenderal, gak pandang itu kiai ulama kan gitu ya. Intinya seperti itu.
Lah ini tadi ngajinya lempeng kok tadi mengkok ya. Iya. Intermezzo ya. Iya, intermezzo. Nah, kalau kan dikasih gini biasanya mendengarkan kan bosan gitu ya. Iya ya, nggak terasa. Makanya di sini kita harus kembali mengerti tentang hakikat diam ya. Iya. Manusia itu kalau banyak diam, dia dalam melangkah akan hati-hati. Iya. Dalam melihat, memandang, mencium, itu akan diproses dulu Iya. sehingga di dalam pengecapannya itu akan penuh kehati-hatian Dan penuh hikmah. Iya. Ya kita istighfar dulu tadi Iya. Petri sebentar ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Semoga kita diampuni ya. Ya. Saya kira sementara waktu seperti itu dulu. Besok dilanjut lagi gitu ya. Iya. Ditutup Bang. Ya. Pemirsa yang berbahagia, itu tadi adalah obrolan kita bersama dengan Pak Ditoko. Ya, nanti kalau ada kesalahan yang kita minta maaf, tapi kalau ada kelebihan ya itulah anugerah. Oleh karena itu kita tutup saja untuk pertemuan kita pada suasana hari ini. Mari kita tutup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Tapi Pak De.